kemarin. Jadi kita cerita ke Tenovi ini masih ada harapan untuk mata yang sebelah kanan. Awal nggak ada ketakutan sih, karena emang itu niat kita buat buat berobat. Nggak ada ketakutan karena yang gimana itu nggak ada, karena memang dari awal Tenovi juga malah menyuruh kita buat pakai aja Kak, kalau buat operasional kemanapun pakai, yang penting laporan. Itu sih Kak Novi selalu bilang laporan gitu. Tanpa kita minta, alhamdulillah mbaknya gitu selaku dari perwakilan Mas Icang langsung mengirim mutasi setiap hari, padahal kita nggak minta. Tunggu, tahan. Berarti kamu tidak memberikan instruksi kepada mereka bahwa apabila ada donasi yang masuk atas bantuan saya, Novi, nanti infoin ke saya gitu, enggak? Sudah diinfo ya Mbak. Oh, ada di awal? Ada di awal, dan kita Oke. juga jelaskan waktu open donasi pun untuk biaya pengobatan, kan suka dijelasin di caption. Iya, Gitu. fokusnya untuk biaya pengobatan. Betul, karena namanya sakit, masa kita mikirin buat beli rumah dulu? Enggak dong, pasti kan untuk pengobatan dulu. Sabar, Gitu. Iya. sabar. Astagfirullahaladzim. Iya, itu benar. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang segitu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita saginkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja, dia langsung seperti itu ke kitanya. Apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, udah beli mobil tuh guys gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat. Untung aja nggak dibeliin mobil pun sama Agus. Kalau sempat dibeli kan bahaya juga kan guys, gitu kan. Tapi Mas Agus menyangka nggak kalau uang donasi yang didapat sampai sebesar itu? Kaget sih, orang nggak pernah lihat uang segitu ya, kaget kan. Semakin kesini semakin kesana kamu tuh ya. Ya Allah ya Robi, donasi itu dibuka untuk memperbaiki mata, bukan memperbaiki ekonomi keluarga. Ingat, kalau kamu ingin memperbaiki ekonomi keluarga, kamu perbaiki mata dulu, terus kamu kerja, baru itu namanya memperbaiki ekonomi keluarga ya. Agus. Masya Allah, kita aja yang sedikit banyaknya tahu tentang yayasan, itu donasi dibuka buat apa ya, dialokasikan untuk hal tersebut gitu Mas Agus. Ya ampun, agak ngenes juga gitu ya dengarnya. Dan kita pun sebagai relawan kayak ada malunya gitu lihat reaksinya Mas Agus ya. Ya, yang melaporkan Teh Novi, hey, Teh Novi itu harus bisa mempertanggungjawabkan setiap donasi yang masuk ke donatur-donaturnya. Kalian tahu nggak sih kalau yang namanya uang donasi Rp1.000 pun itu harus dipertanggungjawabkan. Ini bayangin 1,5 M. Mas Agus ya di. Saya yang lebih sedih Mas Agus. Saran saya buat Teh Novi, Teh, udah balikin aja tuh duit donasinya, biar Agus pakai semua. Dan buat Agus, inget ya, uang donasi itu dari orang banyak loh. Tujuannya buat apa? Buat ngobatin matamu. Kalau matamu nggak diobatin, nggak sesuai dengan tujuan, donatur pasti sakit hati, nggak ikhlas. Dan kamu lihat aja, kalau sampai orang segitu banyak yang nggak pada ikhlas dengan uang yang bakal kamu pakai itu, tahu sendiri apa nanti yang terjadi dengan hidup kamu. Kita nggak nyumpahin loh, saya nggak nyumpahin, tapi lihat saja nanti doa orang banyak pasti doanya nggak bagus buat kamu. Dokter ya, dokter yang menangani Agus dan orang-orang yang membela Agus ya. Saya punya kejutan buat kamu ya. Rasa kemanusiaan kami kemarin ada buat Agus, tetapi sekarang rasa kemanusiaan kami buat Agus sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma rasa benci dan kebencian yang teramat mendalam. Alasannya satu, walaupun donasi itu dikembalikan, tapi si Agus ini memutarbalikkan fakta, menyerang Teh Novi, orang yang menolong, orang yang pertama itu ya, terus menyerang netizen, menyerang donasi. Itu jadi rasa kemanusiaan kami sebagai rasa manusia itu sudah tidak ada lagi buat Agus. Mau Agus matanya sembuh kek, mau Agus matanya buta kek, gue nggak peduli.
netizen udah nggak peduli ya dok ya. Suruh ngurusin itu Farhad Abbas sama RW RT itu ya. Suruh biaya hidupnya Agus, suruh tampung semua keluarga Agus. Katanya ada yang biayain. Seumur hidup akan membiayai semua fasilitas Agus. Suruh. Netizen udah nggak peduli, para donasi juga nggak peduli. Ya, Lucian, rasa kemanusiaan kami sudah tidak ada lagi buat si ini. Mau matanya buta kek, mau matanya picek kek, bila perlu tutup matanya sekalian. Ya, buta sekalian itu aja lah. Ya, sorry, bukan saya kejam. Kecewa dengan omongan Agus, kecewa. Itu saja. Kecewa dengan Agus, kecewa dengan pengacaranya, kecewa dengan bapaknya, kecewa dengan awaknya. Karena semua mereka memutar balikkan fakta. Itu yang membuat rasa kemanusiaan kami sebagai pembela Agus sekarang ini. Sorry, tidak ada rasa kemanusiaan kami buat Agus lagi. Saya malah setujunya ya. Ini kan Wawa ini kan saya lihat dalam beberapa komentar-komentar dia kan seperti seolah-olah merasa bahwa tidak ada masalah terkait dengan penggunaan uang tersebut. Nah, harusnya idealnya ya kita ini kasih somasi kepada pihak-pihak yang sudah menggunakan uang ini. Nah, apa pertanggungjawaban terhadap uang yang mereka gunakan ini? Ya kan ini kan uang donasi, tapi sudah bisa kita pastikan mengalir dana ke Wawa melalui anaknya itu kan 90 juta sekian itu. Nah, harusnya disomasi ini. Kenapa? Jangan tanggung-tanggung yayasan, jangan hanya menerima sisanya diambil. Bagaimana uang yang sudah dipergunakan oleh mereka? Ya, saya dengarkan bahwa sempat katanya ada mau cicil, ada sertifikat dan sebagainya. Kalau memang mau mulai, mereka mau mempertanyakan uang ini, mulailah dari uang yang sudah dipakai oleh pihak Agus yang peruntukannya di luar daripada tujuan penyembuhan. Nah, mulai dari situ. Nah, terutama ya si Wawa kan, ya dengan dia mengatakan bahwa saya nggak tahu demi Allah demi Rasulullah, ternyata 98 juta hanya beda 2 juta. Artinya ya harusnya mereka ini Agus dan keluarganya ini menyadari dulu bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan terkait penggunaan uang yang dahulu mereka gunakan. Ini akui dulu. Nah, ini kan seolah-olah saya melihat makin kesini makin kesono ngomongnya. Saya juga lihat ada Agus, untung tidak dibelikan mobil katanya. Kalau nggak, hai guys, ini kan udah terlihat seperti bercanda dalam perkara yang serius. Nah, ini kalau apa yang diucapkan oleh Agus dan keluarganya, menurut saya ini perlu kita stop. Satu-satunya jalan adalah dengan tindakan hukum. Agus sedih banget, ya kan? Agus sedih banget. Semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah, makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata. Ngerti? Itu uang digunakan buat mata Agus biar bisa ngelihat, biar tampan, biar gagah, biar bisa main-main TikTok lagi, joget-joget. Ngerti nggak? Kan enak. Buta tapi rapi, buta tapi ganteng, nggak pakai celana pendek, pakai kapas kesana kemari. Itu kalau Agus bisa ngelihat gaya Agus itu, Agus bakal ketawa, bakalan sedih nengok muka Agus sendiri sayang Agus nggak bisa lihat. Nah, makanya cepet-cepet matanya dibenerin. Makin lama makin parah. Itu makin lama itu matanya tuh kayak mana nanti kalau nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Kok malah sibuk ngelapor sana ngelapor sini, bukan ngurusin mata Agus. Matanya dulu sayang anak bunda. Matanya dulu, jangan tambah lama tambah parah tuh mata. Cepet-cepet diobatin. Ntar nggak diobatin makin membusuk, makin nggak genah, tambah parah. Mau bolong ntar jadi ribet jadinya. Makanya pergi aja ke dokter mata dulu. Harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Teh Novi, itu dengerin. Istrinya itu ada harga dirinya, orang tuanya juga. Iya benar. Makanya harus ditransfer 250 juta. Itu harganya, Teh Novi. Teh Novi bertanya-tanya uangnya untuk apa. Itu harga diri, Teh Novi. Masya Allah. Lagi tidur jadi bangun, Teh Novi. Udah Teh Novi. Netizen, ini kayak mana? Kan kita mau adem ayem aja ya. Tapi gimana nih?
makin seru aja. Sayang kalau dilewatin ya kan? Ya nggak?